Bangsa Indonesia harus waspada. Politisasi Islam akan terus digunakan menjelang pemilu 2024 dan itu adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Aniesnya sendiri kemungkinan besar tidak akan menggunakannya secara terbuka. Tapi kubunya yang terutama terdiri dari kaum Islam konservatif, saya rasa akan secara aktif menggaungkannya. Tapi menurut hitung-hitungan saya, politisasi agama akan mereka gunakan karena memang hanya dengan cara itu mereka bisa menang. Kelompok orang-orang ini semuanya sekarang bergabung mendukung Anies Baswedan. Jadi, kalau kita semua ingin tahu, memapping kelompok-kelompok tertentu pendukung Anies, nah seperti inilah kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan. Ini lawakan apa lagi coba? Waktu safari politik di Medan, waktu disinggung soal label bahwa dia adalah bapak politik identitas, Anies Baswedan malah nyerang balik. Dia minta bukti kalau dia memang benar-benar adalah bapak politik identitas. Mau ketawa nggak sih? Di sisi lain, survei ini juga menunjukkan mayoritas rakyat menganggap saat ini masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi. Yang bilang toleran 72%, sementara yang bilang tidak toleran 23%. Artinya lagi, sebagian besar menganggap kondisi toleransi saat ini baik-baik saja, tapi dikhawatirkan toleransi akan memburuk pada pemilu 2024. Toleransi dalam hal apa? Yang paling dikhawatirkan adalah toleransi dalam hal perbedaan agama. Kita tidak bisa hidup makmur, maju seperti negara lain. Aneh bin ajaib memang. Kiblatnya Arab Saudi. Arab Saudi sudah beranjak menjadi negara modern. Mereka tidak mewajibkan jilbab. Mereka merayakan Halloween. Jadi kiblatnya kemana mereka nggak jelas gitu. Kalau kiblatnya mereka Wahabi, Salafi, Wahabi di Arab Saudi dilarang. Artinya mereka sudah kehilangan pijakan untuk bertindak sebetulnya. Daripada bikin gaduh ini negara, mending Anda urusin keluarga Anda dulu yang sedang bermasalah. Urus keluarga saja belum beres. Ini sok-sokan mau urus negara. Tuding Anies Baswedan bakal gunakan politisasi agama Islam di Pilpres 2024, Ade Armando ancaman nyata bagi Indonesia. Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando, lagi-lagi menyoal soal politisasi agama jelang pemilu 2024. Dia berkeyakinan hal itu akan digunakan oleh kubu pendukung Anies. Ade mengatakan bahwa bangsa harus waspada sebab politisasi agama Islam akan terus digunakan jelang pemilu 2024. Berdasarkan survei Litbang Kompas, kata Ade, hampir 78% responden di 34 provinsi khawatir pemilu 2024 akan menghilangkan toleransi. Paling dikhawatirkan adalah toleransi dalam hal berbeda agama. Menurut Ade, politisasi agama ini akan semakin kentara jika kelak Anies berhadapan dengan Ganjar atau Prabowo. Bukan bandar, John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah yang menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan Koalisi Perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut Koalisi Perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian
ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa, kemampuan bicara yang baik memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekelas Gubernur DKI Jakarta. Zega menyayangkan pernyataan itu harus dilontarkan Ahok apalagi diketahui Anies Baswedan tidak pernah menyinggung atau menyindir pemerintah sebelumnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies justru malah mengapresiasi kinerja gubernur pada periode sebelumnya. Pernyataan Ahok itu, kata Isa, memang tidak menyebutkan nama akan tetap dipastikan memang tertuju untuk sosok Anies Baswedan. Rival Nikita Mirzani ini pun terang-terangan mengungkapkan jika selama 21 tahun hidup di Jakarta, kemampuan kota Jakarta lebih terasa maju dan berkualitas di era Anies Baswedan. Seperti pembangunan taman-taman rumah DP 0% hingga penanganan aliran kali yang terlihat semakin bersih di Jakarta. Lanjut, transgender yang akrab disapa Mami Online ini menjelaskan bahwasannya ia juga merupakan seorang Ahokers yang turut serta memilih Ahok kala dipasangkan dengan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam. Namun menurutnya setelah periode sebelumnya dimenangkan oleh Anies Baswedan, ternyata kinerja Anies Baswedan juga perlu diapresiasi dan diacungi 2 jempol. Sebagaimana diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan mengungkit ada seseorang yang pintar ngomong, bekerja 5 tahun saat memberikan sambutan di acara reuni relawan di Cilandak Town Square, Jakarta Minggu 6 November 2022. Ahok juga berkelakar bahwa ia mensyukuri kekalahannya pada Pilgub 2017. Sedangkan untuk kegiatan tersebut diadakan sebagai ajang reuni dan konsolidasi para relawan dan tribut para aktivis dan relawan SYSNS selaku penggagas acara ini sebelumnya di 2017 yang dikabarkan sudah meninggal dunia.